Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah, mari kita memuja Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, dan kita bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Ayuhal ikhwan, telah menjadi pengetahuan kita bersama bahwasanya pada bulan Ramadan syaitan dibelenggu. Statement ini berasaskan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Ketika Ramadan datang, pintu-pintu surga dibukakan, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan dibelenggu. Akhi fillah, terkadang hadis ini mendatangkan syubhat bagi sebagian orang. Pertama, mereka mengatakan, kalau syaitan telah dibelenggu, mengapa pada kenyataannya banyak kaum muslimin yang melakukan maksiat, melakukan pembangkangan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala? Bukankah syaitan itu telah dikunci kekuatannya? Yang kedua, ketika syaitan telah dibelenggu, lalu apa artinya lagi kita mengucapkan ta'awudz? Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan tatkala kita membaca Al-Quran, tatkala kita salat mau membaca surah Al-Fatihah, atau ketika kita merasa tidak nyaman, merasa ada gangguan di dalam salat kita. Oleh Abu Umar dikatakan, makna suffidatis syayatin, syaitan itu dibelenggu, adalah makna metafor atau majazi. Sesungguhnya makna dari hadis itu adalah pintu-pintu kebaikan terbuka lebar, pintu-pintu neraka yakni kemaksiatan tertutup, sehingga tidak ada ruang yang leluasa bagi syaitan. Oleh Qadhi Iyad dikatakan lagi, beliau berikhtiar untuk memaknainya secara hakiki. Beliau katakan, ini menjadi alamat bahwasanya pada bulan Ramadan malaikat turun, sehingga syaitan tidak memiliki kemampuan sebagaimana kemampuannya di luar Ramadan untuk menggoda manusia. Selanjutnya, ada lagi penjelasan dari salah seorang ulama yang bernama At-Turibisti, pensyarah kitab Masabih. Beliau mengatakan makna ini makna kinayah, bahwasanya pada Ramadan tunzalur rahmatu, diturunkan rahmat. Karena itulah Nabi menjelaskan futihat abwabul jannah, karena rahmat banyak turun pada bulan Ramadan dan manusia melakukan amal-amal ketaatan. Sementara pintu neraka ditutup karena apa? Karena manusia sadar tentang fadilah Ramadan sehingga mereka menjauhi kemaksiatan. Akhi fillah azani Allah wa iyyakum jami'a. Berbeda dengan Al-Qurtubi, beliau mengatakan bahwasanya tatkala syaitan dibelenggu, maksudnya adalah innama tughallu 'anis shaim as-shauma alladhi hufiza 'ala syurutihi wa ru'iyat adabuhu. Ini hanya berlangsung kepada sebahagian orang, yakni orang-orang yang berpuasa dan dia menjaga syarat-syarat dan rukun-rukun puasanya serta adab-adab dalam berpuasa. Sebagian ulama merasa keberatan untuk memaknainya secara metafor ataupun kinayah, karena ada beberapa hadis lagi, di antaranya riwayat Imam Bukhari yang menggunakan redaksi lain yang maknanya adalah rantai atau belenggu. Wasul silatis syayatin, dan syaitan itu dibelenggu. Ini semakna dengan firman Allah pada surah Al-Insan, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami telah mempersiapkan, membalas bagi orang-orang kafir itu rantai-rantai, belenggu-belenggu dan neraka sa'ir bagi mereka. Sebenarnya hadis ini adalah hadis yang mujmal. Kita bisa mendapatkan informasi dari riwayat Ibnu Hubban yang secara tafsil. Kalau hadis yang pertama tadi bersifat global, maka ada hadis yang memerincinya. Apa yang dimaksud dengan wasuffilatis syayatin, dibelenggunya syaitan? Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, idza kana awwalu lailatin min Ramadan suffidatis syayatin maradatul jinni wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha. Akhi fillah azani Allah wa iyyakum.
Apabila awal Ramadan datang, maka syaitan-syaitan dibelenggu, yakni pemuka-pemuka dari jin atau pemuka-pemuka dari syaitan, dan pintu-pintu neraka ditutup serta pintu-pintu surga dibukakan. Ibnu Hibban memberikan tema kepada hadis ini, yaitu babu dzikril bayan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam innama arada biqaulihi wa suffilatis syayatin maradatul jinni minhum la jami'asy syayatin. Sebuah bab bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala menjelaskan wa suffilatis syayatin, maksudnya adalah pemuka-pemuka jin, pemuka-pemuka syaitan, bukan semua syaitan. Hadis ini didukung dari riwayat Abu Ayyub dari Abi Qilabah dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Atakum syahru Ramadan, syahrun mubarak, faradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabus sama' wa tughallu fihi maradatus syayatin." Bahwasanya Rasul mengatakan, Ramadan telah mendatangi kamu, sebuah bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan kamu berpuasa, dibukakan pintu-pintu langit, dan dikunci atau dibelenggu pemuka-pemuka syaitan. Berdasarkan hadis ini, maka kita bisa memaknai bahwasanya yang dimaksud dengan suffilatis syayatin itu adalah dibelenggunya syaitan, bukan semua syaitan, tetapi adalah pemuka-pemuka syaitan. Hal ini sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin tatkala dia ditanya, kenapa terjadi kemaksiatan di tengah-tengah kaum muslimin padahal syaitan-syaitan dibelenggu? Beliau mengatakan, tusfadu fihi maradatus syayatin, bahwasanya pemuka-pemuka syaitan itu dibelenggu dan tidak semua syaitan. Penjelasan ini didukung lagi hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa walahu syaitan." Tak seorang pun dari kamu kecuali ada satu syaitan yang mengiringi dirinya. Pada hadis yang lain dikatakan sebagai qarin. Akhi fillah, hadis ini menegaskan bahwasanya setiap manusia ada syaitan yang mengiringinya dan terus menggodanya. Oleh sebab itu, kita memaknai hadis ini sebagai pengukuh pada hadis sebelumnya yang mengatakan yang dibelenggu itu hanyalah syaitan-syaitan yang paling perkasa atau syaitan-syaitan yang menjadi pemuka-pemuka mereka. Kemudian terakhir, ada sebuah riwayat dari Imam Bukhari di mana Safiyah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengunjungi Nabi ketika Nabi i'tikaf di masjid, yakni pada 10 akhir Ramadan. Lalu ada 2 orang sahabat Ansar melihat Nabi bersama seorang wanita dan mereka berpaling. Lalu Nabi memanggil kedua sahabat ini dan mengatakan, ini adalah Safiyah binti Huyai. Lalu kedua sahabat ini bertasbih kepada Allah dan bertakbir untuk mengatakan bahwasanya mereka tidak mencurigai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Nabi dalam sebuah riwayat? Innasyayatin yablughu min ibni Adam mablagad dam. Riwayat yang lain mengatakan innasyaitan yajri majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan di peredaran darah manusia. Dan aku takut, kata Nabi, syaitan itu akan masuk ke dalam hati kamu dan membuat syubhat di dalam hati kalian. Berdasarkan hadis ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwasanya yang dibelenggu pada bulan Ramadan itu adalah syaitan-syaitan utama atau pemuka-pemuka syaitan. Sementara syaitan-syaitan yang lain, syaitan-syaitan yang mengiringi manusia, tetap bekerja sebagaimana mereka menggoda manusia sebelum Ramadan. Karena itulah, akhi fillah azzani Allah wa iyyakum jami'a, kita tetap disyariatkan untuk berta'awudz ketika membaca Al-Quran. Kita tetap disyariatkan untuk membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim ketika akan membaca bismillah secara sir dalam salat kita. Wallahu ta'ala alam bissawab.